sampai belakang. Oke, sambil menunggu akses Google Meet, saya akan menjelaskan alat ini itu sederhana. Nah, sebelum masuk ke alat ini, menyambung tadi Pak Ketua, Pak Jo. Oke, Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu guru, terutama Bapak Ibu guru, semalam di pertemuan di Kedaton, kita sudah salah satunya sudah kita sampaikan cara berpikir yang sederhana mengapa kami datang ke sini. Cara berpikir yang sederhananya adalah sebagaimana anak datang ke orang tua. Nah, gitu. Jadi kita semua ini anak, alumni ini anak dari SMP. Kita dulu pernah anak-anak di SMP dan pernah dididik dan akhirnya menjadi yang sekarang ini, itu tidak lepas dari peran orang tua kita ada di situ. Jadi kalau secara biologi kita punya orang tua kandung, kalau secara akademik, secara sosial kita punya orang tua di situ. Nah, oleh karena itu pada saat kita berkumpul bersama-sama, pada saat kita berbahagia di Boyolali ini, maka ada baiknya kita sowan ke orang tua. Itu ceritanya. Yang namanya anak sowan ke orang tua, senakal apapun anaknya itu nggak mungkin nggak diterima. Jadi seperti apapun anak ini yang udah pergi jauh, yang dulu rotok beling segala macam beling, tapi orang tua selalu berdoa yang baik-baik. Pada saat balik lagi ke sini, kita sowan orang tua, kita yakin betul bahwa kita akan diterima dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya anak sowan ke orang tua, jangankan bawa pisang goreng satu, nggak bawa apa-apa aja diterima dengan baik. Gitu. Jadi ini ibarat satu pisang goreng yang kita bawa untuk orang tua kita. Ya, dengan ini semua nanti insya Allah ini akan bermanfaat. Ya, gitu. Jadi konsep bakti alumni kita itu yang pertama kita adalah berbakti kepada orang tua. Sowan orang tua berbakti. Syukur-syukur bawa pisang goreng satu akan diterima insya Allah. Nah, yang kedua bukan hanya bakti ke orang tua, kita juga bakti kepada saudara kandung. Siapa saudara kandung kita? Adalah teman-teman kita yang dalam satu alumni. Ya, itu saudara kandung kita. Dan hari ini insya Allah nanti habis Jumatan kita akan sowan ke saudara kandung kita, yaitu sekolahnya Pak Ngadi, SMA 3 Bandung, dan kita akan bawa pisang goreng juga ke sana. Ya. Kok Bandung kok? Boyolali. Padahal saya bukan SMA 3 Bandung juga. Saya 3 Solo. Ya, jadi bakti kepada orang tua, bakti ke sesama saudara. Nah, berikutnya konsep bakti sosial kita adalah bakti ke tetangga kita. Yaitu kita berfungsi sosial yang lebih luas. Nah, mungkin di area-area saudara-saudaranya itu membutuhkan sesuatu yang memang kita bisa bantu, kita akan bisa. Jadi ada tiga pemikiran sederhana yang akan kita lakukan. Contoh, ngerti nggih Pak Bejo? Ya. Minimal setahun sekali. Bakti kepada orang tua, bakti kepada saudara kandung kita, dan bakti kepada tetangga sebagai suatu fungsi sosial. Oke, diterima? Diterima. Sekarang saya tadi sudah minta izin ke Ibu Kepala Sekolah untuk memprovokasi para guru-guru ini, walaupun banyak di antara guru-guru ini yang lebih muda dari kita, tapi tetap mereka orang tua kita. Kenapa? Karena mereka ada di tempat orang tua kita. Ya, betul ya Pak Bu. Yang lebih senior dari kita paling belum. 1 tahun. 1 tahun, itu aja 1 tahun. Nah, jadi baik, pertama saya akan menjelaskan apa sih ini. Jadi alat ini adalah pengembangan dari yang sebelumnya pernah kita bawa ke sini. Saat itu alat itu masih banyak ruwetnya. Jadi selain komponennya
lebih kompleks, lebih banyak, pembuatannya lebih sulit juga, dan dia punya keseimbangan yang labil, jadi sangat mudah guling dan nggak terlalu simpel. Nah, sekarang kita kembangkan ke yang lebih simpel. Dan ini apa? Ini adalah sebuah keberkahan dari pandemi itu sendiri. Jadi pada waktu pandemi, akhirnya kita berpikir bagaimana caranya kita bisa mengajar daring itu dengan lebih baik. Dan ternyata ini bukan hanya cocok untuk daring, untuk offline nanti juga sangat cocok. Ya, pertama saya tunjukkan dulu. Jadi alat ini kamera ini bisa dilepas. Jadi Ibu, Bapak bisa bawa begini, ini digulung, kemudian masukkan tas. Ini sebagai alat cangkingan atau dimasukkan tas ini sudah bisa kemana-mana dan bisa mudah dibawa ke rumah. Masangnya sangat mudah sekali. Tinggal ini sudah ada, masukkan sini, terus kencengin. Ya. Nanti ini tinggal masukkan ke USB. Soal ini kita masukkan ke USB. Nah, ini ada saklar. Nah, nyala. Ada lampu yang langsung nyala. Dan ini ada, kalau lampu ruangan sudah cukup, kita matikan. Kalau lampu ruangan masih kurang cukup, kita matikan. Nah, gitu ya. Oh, sudah tahu. Baik, kita matikan dulu, kita lepas lagi. Lalu bagaimana ini? Kalau ini bukanya mudah. Ini saya buka 270 derajat. Ini saya buka 270 derajat. Oke. Kemudian ini bisa saya kencengin. Ini saya kencengin, nggak perlu obeng. Ini udah lebih kokoh. Nah, kemudian ini bisa ditaruh di meja. Ditaruh di meja. Kemudian ini tinggal masuk ke laptop. Lalu yang ini, nah yang ini biar di sini saja. Ini saya singkatkan dulu. Ya. Jadi ini sudah langsung kita taruh, bisa kita taruh di meja. Lalu apa fungsinya yang ini? Ini bisa kita kendorin. Ini bisa kita kendorin. Kemudian ini kita putar ke atas. Kita kencengin lagi. Lalu ini bisa dikendorin juga dari bawah. Terus bisa diputar ke sini. Kencengin, sudah kencang semua. Oke. Lalu ini bisa saya taruh lagi. Jadi ini bisa kita letakkan nanti di sini. Ya. Kemudian dengan perangkat OTG, yang dulu pernah saya kasih tahu juga. Nah ini tergantung HP-nya, masukkan ke HP. Nah, masukkan HP. Ini juga bisa langsung nyala. Nah, oke, jadi kalau sudah begini, nanti kita bisa, ini bisa tampil di HP, tapi harus pas ya lampunya. Nah, nyala. Jadi ini nyala juga. Terus kita bisa full screen. Ya, Bapak Ibu. Ini sudah bisa langsung tampil di HP. Ya, langsung bisa tampil di HP. Langsung, dan Bapak Ibu bisa zoom lewat HP. Dengan alat yang sesederhana ini, mau di rumah sendiri, mau di rumah mertua yang di desa,
atau rumah teman yang di mana, asal bawa alat ini, ada HP, ada kuota, kita bisa zoom dengan ringan. Ya. Bukan hanya itu, kalau sudah di HP ini sangat mudah. Apa? Karena dia punya penyimpanan video dan gambar dengan resolusi yang tinggi. Ya. Punya penyimpanan video dan gambar dengan resolusi yang bagus. Kemudian kalau saya taruh di sini, kemudian di sini saya taruh buku atau apapun untuk guru biologi, kita taruh sesuatu, kita misalnya akan kita lihat batu, saya taruh di sini, kelihatan. Kemudian ini bisa saya kecilkan, turun, bisa lebih besar. Kalau kurang besar ini bisa kita dekatkan. Ya. Nah, keuntungannya apa? Coba Bapak Ibu mau bikin video untuk objek-objek pengajaran, mau guru biologi, mau fisika, mau apapun. Fisika misalnya mau menjelaskan kepada siswa tentang pemakaian sigma atau jangka sorong, dengan ini mudah sekali. Ya. Kemudian untuk menjelaskan banyak hal, nah dengan ini mudah. Bukan hanya menjelaskan Bapak Ibu, tapi apa? Membuat video pengajaran. Nah, tadi tentang perpustakaan ya Bu ya, kita sudah dapat bagus sekali kan. Nah, dilengkapi oleh Bapak Ibu dengan alat ini. Masing-masing pelajaran membuat program untuk pembuatan kepustakaan dalam bentuk video dan koleksi gambar-gambar yang untuk pengajaran itu menjadi sangat luar biasa. Jadi kekayaan kepustakaan digital kita itu menjadi luar biasa. Bukan hanya file-file buku dalam bentuk PDF, tapi audio visual yang sangat banyak, setiap mata pelajaran ada, dan hasil karya semua guru. Jauh hebat sekali ya Bu ya. Nah, jadi kehebatan itu nanti bisa dibangun oleh Bapak Ibu sendiri. Bukan nyari di YouTube kemudian dikumpulkan, itu orang lain yang bikin. Tapi justru kita sendiri itu bisa bikin sendiri dengan alat yang sangat sederhana. Ini dengan HP. Nah, bagaimana kalau dengan ini sama? Kalau dengan HP sudah oke, ya sudah. Ini kita lepas. Ya. Kita on-kan video. Ya. Sudah langsung tampil. Kalau misalnya di sini kita perlu ada tulis-menulis, ya, bisa langsung tulis. Dan di sini bisa full screen. Sanggup kapul. Nah, Mengurangi polusi ya. Nah, paling mudah ya kalau saya menerangkan, ya seperti yang pernah saya tulis. Nah, ini ya. Nah, gitu. Ini supaya kelihatan satu halaman penuh, ini kita naikkan. Kemudian ini kalau saya dikencengin juga nggak melorot. Apa melorot? Melorot itu bahasa Cimanggis. Nah, jadi A Depan buku rumah tambah B sama dengan C. Terbalik berarti mirror. Di mirror. Walik. Terbalik. Mau di depan buku. Pembacanya lewat sini ya Pak, benar Pak. Kalau bacanya lewat sini, Pak. Emang grogi loh Pak? Aku biasanya nganggo Ngopo? durian. Pakai Indra karena Pak. Yang mirror yang mana ya? Kalau begini kan, balik aja. Tinggal di mirror. Tenang. Oke, nggak apa-apa mirror. Tinggal di mirror aja. Hanya settingnya kalau Google Meet saya nggak hafal. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu, dengan cara seperti ini untuk Ibu
kepala sekolah sangat visioner ke depan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita itu guru-guru tidak selamanya muda juga, ada yang mulai berumur dan ada yang punya kendala urusan tidak kuat lama mengajar sambil nulis di papan tulis. Nah, seorang guru bisa menulis begini dengan sangat mudah. Di sana anak-anak bisa mendapatkan pandangan yang sangat full, menarik, dan gurunya tidak capek. Ngajar sehari penuh, berapa kelas Bu? Sehari penuh Bu? 8 kelas? Dari jam 7 sampai jam 2. Berapa kelas biasanya? Paralel? Ada yang 5, ada yang berapa gitu. Kalau kita ngajar seperti ini kemudian ada proyektor atau ada masing-masing ada suatu saat ya, kita doakan semoga SMP kita ini diberikan kemudahan untuk fasilitas multimedia, masing-masing kelas ada TV besar 65 in atau 60 inch. Itu sangat mudah sekali untuk mengajar ini. Dan satu lagi Bapak Ibu, ini yang penting, guru tidak kehilangan pandangan siswa pada saat kita menjelaskan siswa. Ya. Pada saat Bapak Ibu menulis di papan tulis, maka mau nggak mau kehilangan pandangan. Siswa ada main HP, ada yang motret bukunya, ada macam-macam, ada yang lihat YouTube atau apapun ya. Nah, dengan alat ini seorang guru tidak kehilangan pandangan ke siswa walaupun kita bisa menulis yang kita ajarkan. Terus tulisan ini adalah arsip pengajaran. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa menulis terstruktur rapi halaman per halaman, kemudian dikasih halaman, maka ini menjadi arsip pengajaran. Arsip pengajaran halaman 1, halaman 2 nulis lagi, halaman 3 nulis lagi. Nanti di kelas berikutnya itu akan mengurangi. Atau Bapak Ibu kerjakan itu di rumah. Ya. Nulis ini jauh lebih luar biasa pada saat seorang guru selalu siap menulis di rumah apa yang akan diajarkan besok. Kemudian di sini tinggal sodorkan di bawah alat ini, kemudian kita tampilkan di depan, dan itu kita bisa mengajar dalam 1 hari, mau 8 kelas, mau 7 kelas, maraton, energinya nggak terlalu banyak dan pengajaran kita bisa maksimal. Dan itu yang kita sampaikan tuh arsip pengajaran dalam bentuk apa? Dalam bentuk kertas. Bagaimana Pak? Pada saat kita membuat itu, kita simpan juga dalam bentuk file elektronik di dalam hard disk. Jadi dua, kita punya arsip tertulis dalam bentuk kertas, kita punya arsip video juga dalam bentuk file elektronik. Lalu itu bisa kita pakai mengajar. Dan ujungnya perpustakaan SMP 1 jadi kaya sekali dengan file-file multimedia dan juga file-file non multimedia. Apalagi yang tidak kita syukuri. Ya, gitu ya Bu ya. Nah, jadi saya ingin memprovokasi teman-teman guru ini, ayo kita memandang pandemi ini dengan pandangan yang sangat positif. Ya. Jadi saya akan cerita tentang pandemi. Sedikit pandangan saya tentang pandemi. Pandemi ini ibaratnya ujian dari Tuhan. Kalau ujian dari Tuhan di area Boyolali ini berupa Gunung Merapi meletus, itu semua sudah sepakat bahwa itu Tuhan yang bikin acara Gunung Merapi itu meletus. Gak ada yang bisa menghentikan, gak ada. BNN atau atau apapun ya, BMKG, Profesor Bonita marah nanti. BMKG. Orang grogi Pak. Iya Pak. Orang grogi. Tenang Pak. Tarik nafas. Biasanya sing nyuting kan cowok, ini sing nyuting kan. Salah aja. Ajaran sih Sang. Oke, saya lanjutkan. Kalau ujian itu berupa gunung meletus, maka semua orang Indonesia sepakat sebabnya itu. Dan semua orang sepakat bagaimana mengatasi langkah-langkah mengatasi itu. Ada yang lari, suruh pakai masker ya mudah karena abunya kelihatan, ya kan?
Nah, tapi kalau pandemi ini dari sisi sebab musababnya aja orang berdebat, bahkan masuk ke ranah politik. Nah, orang nakes yang kesulitan, dia harus menghadapi realitas. Tenang Pak Bejo, Pak Bejo nakes, istri saya nakes juga. Jadi saya bisa merasakan ruwetnya itu. Nah, tapi pandemi ini adalah ujian, sebagaimana ujian gunung meletus. Yang dekat harus lari, kalau nggak lari mati. Terus kehilangan banyak hal harta benda. Yang ini juga, kalau kita tidak mengambil langkah, maka akan terlindas. Tapi di tengah ujian itu muncullah kreativitas untuk mengatasi itu. Dan pandemi ini menggerakkan banyak hal, banyak sekali sendi-sendi kehidupan itu bergeser. Khusus salah satunya adalah urusan bagaimana akademik itu, perilaku akademik bergeser. Ya, kalau sudah seperti itu, guru mengajar dulu harus tatap muka, belakangan tidak perlu. Ternyata bisa, dan itu akan berlangsung. Bisa jadi nggak akan berhenti beberapa elemen. Terus ada yang sangat penting nih Bapak Ibu, terutama guru dan orang tua juga. Dulu itu yang namanya ujian itu kita awasi betul gimana caranya supaya nggak nyontek. Tapi kita sudah dikasih pengalaman sama Tuhan untuk ujian online. Ya, yang semula Bapak Ibu khawatir ini nyontek enggak, dikasih orang tahu orang tuanya atau enggak, itu mudah itu urusannya. Kalau mau curang-curangan itu mudah sekali, tinggal diparalel aja displaynya di sebelah sana ya, kelihatan kamera, sudah orang tuanya atau siapa bisa ngasih tahu. Tapi itu adalah sesuatu yang sangat mungkin dikerjakan di era sekarang. Tapi kalau orang mau mengerjakan itu bodoh sekali. Nah, disinilah mulai. Maka guru pun sudah nggak khawatir lagi ujian dalam situasi yang seperti itu. Nah, dari ini semua saya ingin mengambil suatu benang merah mengapa akhirnya guru pun ikhlas menjalankan itu. Kemudian orang tua pun ikhlas juga menjalankan. Kamu harus jujur, kamu nggak boleh nyontek. Jadi saya punya pengalaman, cucu saya ini SD kelas 1. Ayahnya berarti anak saya. Itu menanamkan, kamu harus mengerjakan sendiri. Bapak nggak suka kalau kamu tidak mengerjakan sendiri. Cukup itu saja. Nah, dengan itu dia ingat betul. Apa artinya? Nah, disinilah sesungguhnya kita sudah tidak lagi risau dengan urusan-urusan curang dan tidak curang. Tapi fokus kita ada pada ilmu. Fokus kita pada ilmu. Jadi seorang pengajar itu fokusnya itu bagaimana apa ilmu yang ada di dalam dirinya itu sampai kepada siswa. Dari sisi orang tua, nah kalau orang tua saya ke sana. Nah, dari sisi orang tua, terutama ibu-ibu. Kalau ujian itu yang cerewet ibu-ibu yang di rumah. Saya dengar kok itu. Saya dampingi cucu saya itu, nggak bisa begini, harusnya begini. Nah, orang tua itu harus ikhlas juga melihat anaknya itu punya dinamika naik turun urusan nilai. Yang penting adalah bagaimana ilmu itu dikuasai oleh anak kita dan bagaimana proses pengajaran itu, proses pendidikan itu bisa berlangsung pada anak-anak kita. Nilai akhirnya sudah bukan sesuatu yang utama. Nilai itu bukan sesuatu yang utama, tapi dibutuhkan. Guru juga akhirnya begitu. Jadi disinilah ada suatu pergeseran. Nah, pergeseran inilah yang pelan-pelan nanti kita harus sikapi, dan ada beberapa hal nanti step by step itu yang kita mesti pelan-pelan, perlahan-lahan untuk menyusun langkah-langkah baik sekolah maupun orang tua. Nah, nanti kalau kami datang Bapak Ibu sebagai anak itu, kalau toh kami tidak membawa pisang goreng itu, kami akan membawa kabar baik dan kami membawa ilmu untuk bisa diskusi bersama gitu loh. Jadi kami sangat ini. Jadi kalau misalnya nanti Ibu kepala sekolah dan teman guru punya event yang memang di situ kita harus memberikan sesuatu penjelasan atau pengarahan atau motivasi kepada siswa, kami sebagai alumni siap sebagai anak
Itu. Yes. Terutama apa? Terutama bagaimana menyikapi pergeseran perilaku pendidikan, para pelaku pendidikan, baik pengajar, kemudian siswa, orang tua, maupun lembaga akademik itu sendiri. Gitu ya Bu ya. Jadi kita gitu Pak Bejo, nanti oleh-olehnya tidak selalu pisang goreng. Oleh-olehnya bisa kecap. Iya. Tapi saya juga Kelihatan. Tapi yang namanya kecap itu tetap nomor 1, Pak. Iya. Kenapa? Karena kita SMP 1. Ya, kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi saya nggak akan panjang. Kalau saya ini dibiarkan bisa sampai Besok pagi. Besok pagi. sekarang saya ini aja monggo Bapak Ibu kalau mau bertanya tentang beberapa hal tentang alat atau tentang segala macam ya, itu monggo nanti explore seterusnya. Yang penting saya sudah bisa tunjukkan ini bisa tampil. Silakan Bapak Ibu guru yang mau bertanya, ayo monggo. Salam. Terima kasih izin bertanya Pak. Oke, monggo. Semoga nanti terima kasih juga pertama. Semoga kami Asmanya situ, Mbak? Ibu Indah Sukawati. Itu Indah Sukawati. Ida. Indah. Semoga nanti kami terprovokasi Pak. Tadi sudah terprovokasi dengan ini yang saya tanyakan daya listriknya Oke. penggunaan alat ini dengan LCD itu lebih hemat atau tidak. Ini nanti kaitannya dengan Adiwiyata itu Pak. Jadi ada Adiwiyata itu ada satu indikator tentang penghematan Listrik PLN ya? Oh ya. Terima kasih Pak. Oh dengan ini ya, dengan LCD ini ya. Iya. Makanya ini kita bisa berhitung Bu. Kita bisa berhitung masalah angka-angka itu. Kalau kita pakai proyektor berapa watt ya? Berapa watt dan dia nyala terus. Dan dia punya umur, lampunya punya umur. Lampunya ini kalau mati, harganya seharga proyektor juga. Atau kita beli TV yang besar, LED, yang flat yang besar ditaruh satu aja di tengah, itu dayanya lebih rendah dibandingkan LCD. Dan dia begitu dipasang di tembok, itu awetnya luar biasa. Hitung-hitungannya tinggal itu. Nanti kalau mau merancang anggaran ya Bu ya, ini Bu ya, mungkin proyek percontohan itu berapa kelas, berapa ruangan. Nah, nanti bisa untuk proyek percontohan itu kan untuk merayu pemerintah supaya menurunkan. Nah, jadi kalau dari sisi daya listrik PLN, kita tinggal bandingkan hitung-hitungannya. Nanti apakah pilihannya ke proyektor? Kalau proyektor itu jelas lebih mahal. Dari sisi menurut saya ya, feeling listriknya besar nih. Berapa? 300 ribu ya? Nanti kita lihat lagi watt. Sedangkan kalau TV yang besar itu lebih rendah dan lebih jangka panjang. Paling nanti ngitungnya di situ. Kita dilihat datanya aja. Kalau dari ini sendiri ini rendah sekali konsumsi dayanya. Alat ini sangat rendah sekali. Bahkan dengan HP saja kita bisa running berjam-jam dengan baterai yang ada di HP. Jadi kalau alat ini sendiri sangat minim karena ini hanya LED 4 buah LED yang dayanya di bawah 1 watt. Satu LED-nya itu di bawah 1 watt. Jadi kalau 4 itu kita ambil ini nggak nyampe 5 watt untuk alatnya sendiri. Kalau laptop kan sudah biasa. Tinggal hitung-hitungannya ada di display besarnya. Proyektor sama TV. Nanti hitung-hitungannya itu saja. Kalau cost-nya itu lebih enak TV sebetulnya karena dia suhunya tidak setinggi ini. Kira-kira gitu, Ibu. Ada lagi gimana? Terima kasih. Artinya ini nanti bisa masuk ke satu indikator sumbangan dari alumni karena alatnya itu dayanya tadi minim gitu ya Pak. Ya. Jadinya nanti ada Ya,
berapa watt, nanti saya coba kita hitung-hitungan, nanti teman-teman yang ada di sini ngitung juga, nanti kita komunikasikan ya supaya lebih lengkap ya. Monggo, ada lagi Bapak Ibu? Oke. Oke, yang dulu pernah ketemu. Untuk mengoperasikan alat tersebut, itu berarti kita harus masuknya lewat Google Meet atau Zoom seperti itu. Terus? Seperti itu. Enggak, tidak harus. Tergantung pemakaiannya. Kalau alat ini kita pakai mengajar online, jelas butuh Google Meet atau Zoom. Kalau kita mengajar di kelas seperti ini, yang kita butuhkan yang penting ada aplikasi kamera yang ada di dalam laptop. Kalau Windows 10 biasanya sudah ada ini ya, ada aplikasi kamera bawaan Windows. Pakai itu, hasilnya sangat bagus sekali dan bisa full screen. Kalau enggak ya minta tolong Google Meet ini sebetulnya kita pura-pura aja, kita tidak sedang Zoom, tapi kita mau minta bantuan aplikasi Google Meet untuk menampilkan kamera. Jadi tidak Zoom ini. Jadi bahkan offline juga bisa kalau memang. Yang penting ada aplikasi kamera. Atau saya pernah memberikan software kamera yang Imagition itu, tapi dia nggak bisa full screen seperti ini. Ini bisa sangat full screen. Jadi ini kita tidak sedang mengajar online, tapi kita hanya minta tolong softwarenya untuk menampilkan saja. Nah, untuk pengajaran di kelas. Betul? Karena di sekolah kita ini sekarang sudah pembelajaran tatap muka. Jadi untuk pembelajaran daring sepertinya Pak sudah mulai kurang atau sudah tidak lagi. Kita harus tatap muka. Seperti itu. Berarti ini kan bisa dipakai juga untuk pembentuk tatap muka. Justru kami PD datang ke sini dalam situasi sekarang ini yang saya sudah tahu ini sudah tatap muka, itu karena itu. Karena alat ini sesungguhnya hanya satu bagian saja kalau kita pakai untuk ngajar online. Tapi bagian lebih besarnya itu adalah memicu para guru untuk memproduksi materi-materi pengajaran audiovisual. Nah, dari situ para guru ini akan didorong dengan ikhlas untuk menyiapkan dengan baik, karena itu akan memudahkan. Jadi bayangkan dalam satu minggu mengajar satu materi paralel sekian kelas, coba pakai ini, nanti energi kita akan sangat hemat sekali. Bukan hanya energi listrik, Mbak ya, energi manusianya ini yang jauh sangat berharga. Kenapa? Karena kalau itu nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan hal-hal lebih dari yang selama ini sebagai guru saja. Contohnya akhirnya karena masing-masing punya materi-materi video ciptaan sendiri, maka mulai jadi YouTuber, upload materi pengajaran secara mandiri, secara personal. Ya, nanti semua akun-akun guru yang ada itu disatukan, kemudian menjadi kekayaan sekolah. Bahwa guru-guru kami semua punya akun di YouTube yang isinya adalah pelajaran masing-masing, yang diangkum masing-masing. Itu secara personal. Nanti secara lembaga pendidikan, lembaga sekolah punya program sendiri. Ayo kita bikin akun sendiri untuk pendidikan, yang di situ secara terstruktur materi pengajaran dari semua pelajaran A sampai Z. Nah, materi-materi yang sudah terkumpul di akun-akun pribadi tadi itu bisa dimasukkan di situ. Saling membuat link atau saling mengingatkan. Jadi asiklah, indah. Jadi dari itu seperti yang tadi saya sampaikan, ini pandemi itu rentangnya segini. Kalau Gunung Merapi tadi itu meletus, Tuhan sudah menilai bahwa orang-orang ini sudah cukup diuji, dan Tuhan sudah mempunyai catatan mana yang berbuat baik, mana yang tidak. Maka Tuhan tinggal perintahkan, gunung berhenti meletus, selesai. Pandemi ini juga, di era pandemi yang sekian lama ini, masing-masing sudah mengerjakan soal ujian masing-masing. Masing-masing orang sudah mengerjakan ujiannya masing-masing. Masing-masing sudah punya nilai masing-masing. Malaikat sudah mencatat nilainya masing-masing, sudah dilaporkan kepada Tuhan. Maka Tuhan bilang, virus
berhenti kamu menyebar, selesai. Tapi kehidupan pergeseran perilaku tadi itu tidak semua balik ke belakang. Yang tadi pelajaran daring tadi itu nggak akan semuanya tidak berlangsung. Hanya sekarang saja peralihan kan. Tapi lihat berikutnya, nggak akan lama lagi akan ada beberapa hal yang penyelenggarannya itu mungkin malah harus daring. Tidak terpaku pada pelajaran yang ada selama ini. Mungkin akan ada sesuatu yang baru yang diterapkan oleh Menteri Pendidikan atau apapun, itu yang harus dilaksanakan dari. Nah disitulah itu sudah siap. Mata tuh, ada lagi teman-temanku nanti belakangan ya. Kalau ada lagi ibu. Ada yang mau nyoba. Dulu bapak dulu itu yang mau nyoba. Ada mau nyoba? Nah, sudah mau. Iya. Jadi pengen sekolah. Tinggal. Jadi pengen sekolah pakai itu. Oh, ada lagi? Bapak dulu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya coba saya cek ini mirrornya. Setting. Video. Yang mau nyoba, ayo silakan. Yang mau nyoba. Nah ini Bu, ada dua pilihan nih, lihat nih. Jadi ini kalau saya pilih yang ini, yang tampil adalah kamera laptop. Ya, ini kamera laptop. Nah jadi kalau ini ada di bagian kamera, jadi setting video, kemudian kamera. Ini kalau kita pilih, ini ada dua pilihan. Kalau kita klik ada dua pilihan. Pokoknya pilih salah satu. Yang atas ini adalah bawaan laptop, yang ini. Kemudian yang bawah ini adalah yang ini, alat ini, yang kita pilih. Ya. Mau nyoba di depan? Dari saya buku. Nanti tinggal ini aja, diskusi bebas saja. Mau yang jangan ada perlu monggo. Ya monggo. Betul. Mic-nya sendiri, mic-nya sendiri itu, tidak ganggu. Nah, apa di tengah-tengah? Nah.
Foto diri Orang tanpa gejala. Melonnya ya? Mungkin di bagian sini kali. Ada